lagi di jalan kebetulan. Oke, mangga Pak, Oh, silakan. kalau Oke, bisa ini nanti di-share Pak ya, ya recordingnya ini ya. lagi record sih Pak. Cuman lemahnya kalau record biasanya agak agak lemot. Coba dulu deh, Bismillah. Siapa aja nih? Baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. Ada lagi kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 orang lagi belum nih? Oh, yang satu lagi di jalan ya. Oke, ini dulu lah. Pak Abdullah Azizi yang mana nih? Boleh dihidupkan kameranya Pak? Pengen lihat kita Pak. Pak Abdullah Azizi. Hadir Pak. Oh, ini namanya Pak Abdullah. Oh, ini bukan Bapak, ini Mas-mas kali ya? Iya. Masih 21 tahun Pak. Oh, Masya Allah, masih muda. Kuliah Asal, atau? ya Pak, kuliah semester 5. Nah, asal mana Pak? Tangerang Pak, Jatiwung. Oh, Tangerang. Oke, sip. Berarti proses ini ya, profesi masih kuliah ya? Kuliah sambil kerja sih Pak. Oh, sambil kerja. Kerja di mana? Di Jakarta Pusat, Tanah Abang. Oke. Nah, ini kelihatan share screen saya. Bolehlah kenalan dari sini aja formatnya. Oke. Ya, Nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Haji Alfariji. Bekerja di Jakarta Pusat sebagai Junior Network Engineer. Pengalaman menggunakan mikrotik ya masih basic-basic aja sih Pak. Pengalaman tentang jaringan, alhamdulillah bekerja di bidang jaringan juga. Apa yang diharapkan dari training ini pasti menambah pengalaman tentang dunia jaringan dan juga menambah relasi teman-teman. Oke, udah Junior Network Engineer ya, Junior Network. Iya Pak, Di JNE. itu di pemerintah tuh pernah tuh ada kan Swasta sih Pak. enggak, di pemerintah juga ada tuh sertifikasi Junior Network Engineer dulu. Yang Di mana tuh Pak? BLK ya, BLK apa Oh, sih? BLK ya. Ada juga sih Pak. Ya. Oke, next. Pak Yuswo. Ya, Oh. ya selamat malam Pak. Ini yang baju putih Pak. Oh yang iya. kamera selalu on ini Pak. Oke. Gitu. Nah, Waalaikumsalam. ya ini salam kenal semuanya Pak. Salam kenal. Ini saya dari Kalimantan, tapi Kalimantan ya bekerja juga merantau. Saya bekerja di perusahaan perkebunan, dan saya terus terang aja nggak pernah namanya kursus, bukan kursus ya, kayak kuliah di bagian khusus mikrotik itu enggak. Cuma sistem saya adalah belajar otodidak. Jadi setiap ada di Facebook atau dimanapun ada informasi, ikut aja saya. Jadi kayak gini, dapat informasi di Facebook ikut. Kalau kemarin dapat dari Jakarta juga, saya sering juga. Saya belajar otodidak Pak. Ada materi langsung pelajari gitu Pak. Ya, harapan ya ini bisa juga menunjang pekerjaan gitu Pak. Cuma ya namanya otodidak itu secara konsep ininya ya untuk diri sendiri Pak, Masian Pak. Gitu. Kalau saat ini jobdesk kerjaan megang apa Pak? Saya lebih ke infrastruktur di ICT-nya Pak, kayak project gitu Pak ya. Jadi ada pembangunan, relokasi kantor, pembangunan tower, itu saya menghandle dari A sampai commissioning, sampai link connect bisa dipakai untuk user. Setelah itu ya sudah kita terimakan Pak. Oke, siap. Berarti ICT ya. Oke, next Pak Novil. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novil Nelufar. Kebetulan saya guru di SMP Pak. Saya guru IPS. Salam kenal buat bapak-bapak. Jujur saya masih newbie banget ya. Kenapa saya mau belajar mikrotik? Tantangan saya tahun ini kan UNBK dihapus ya, UNBK dihapus. Pusmenjer atau kementerian mengadakan yang disebut dengan AKM ya, atau sekarang namanya AN, itu sistemnya online. Dia minta per klien itu jadi 12 Mbps dedicate untuk 15 klien. Nah, di sini saya tertarik mau belajar mikrotik. Katanya mikrotik bisa membagi bandwidth ya. Membagi bandwidth. Nah,
Saya sangat tertarik sekali mau coba-coba belajar, kepentingannya untuk jujur pendidikan ya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya dapat ilmu malam ini dan malam-malam berikutnya, saya akan share ke kawan-kawan satu letting saya di Kabupaten Lebak. Mungkin itu. Terima Mantap. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak lihat Pak, bisa kita lihat Pak wajahnya Pak. Biar teman-teman tahu, oh ini Pak Guru. Oh, oke, sebentar. Maaf kalau kamera ya. Ya. Udah kelihatan Pak? Iya Pak, Pak Guru. Selamat Oke, Guru. siap. Makasih Pak. Iya. Oke, next Pak Andriansah Majid. Ya, perkenalkan nama saya Andriansah Majid. Saya bekerja di salah satu rumah sakit di Surabaya, tepatnya di Rumah Sakit Angkatan Laut. Pengalaman menggunakan mikrotik saya kurang lebih setengah tahunan lah. Setengah tahun, Masya Allah. Lumayan lah. Saat ini saya sedang menjalankan usaha RT RW. Dan kebetulan selama ini kan saya untuk setting sering menggunakan jasa gitu. Nah, harapan dari training ini sih, saya ingin belajar dari kasus kalau di mana ada problem saya bisa pecahkan sendiri gitu. Selama ini belajar secara otodidak. Jadi kadang bisa terselesaikan, kadang ya bikin mumet gitu. Mumet sendiri Pak ya? Iya. Kalau untuk pengalaman tentang jaringan sih hampir nggak ada lah. Soalnya nggak ada yang nonton atau gimana gitu. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Pak Emir. Pak Emir, mana Pak Emir? Oh ini Pak Emir. Pak Emir nggak ada suaranya Pak Emir nih. Tapi suara saya jelas Pak Emir ya. Oke, berarti mikrofonnya ya nih ya. Mikrofon. Nggak masuk Pak. Oke, nggak masuk Pak Emir suaranya. Ini siapa nih? Oh, lumayan ya, udah ada 11 peserta nih. Oke. Gimana Pak Emir, bisa? Atau mau di next lagi dulu, Pak Emir? next dulu. Cek, Oh, ini udah masuk Pak? Oh, udah. Siap. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Dari Malam, saya Emir dari Aceh, Banda Aceh. Udah pernah ke Aceh mungkin? Oh, belum pernah Pak. Tapi pernah dapat klien Banda Aceh sih. Remote. Ya, ditunggu semua teman-teman yang yang ikut training ini di kapan-kapan ke Aceh bisa hubungi saya untuk keliling-keliling di Aceh. Amin. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih. Saya kebetulan bekerja di salah satu bandara di Banda Aceh, bagian elektronika, cuman sekarang lagi pengen belajar advance tentang mikrotik. Dulunya sih sudah waktu kuliah sudah pernah, cuman sudah lama tidak menghandle lagi, jadi ini semacam mau flashback gitu Mas. Oke, siap. Garis besarnya, dasarnya sih sudah ada, maksudnya sudah IP segala macam udah, cuman udah lama, udah beberapa tahun nggak beraktivitas di jaringan lagi. Ya pengen pengen lagi untuk flashback, untuk nambah ilmu lagi gitu aja Mas. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak Emir. Untuk teman-teman yang lain yang baru join mungkin bisa kita skip aja ya. Insya Allah nanti walaupun kita nggak saling mengenal, tapi nanti bisa nanti next kita bisa komunikasi lagi ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi ya. Ini ya, sebenarnya di sini materi awal tuh ada konsep dasar jaringan ya. Mungkin teman-teman yang udah paham jaringan udah sedikit ada gambaran lah kalau ada gambar kayak gini ya. Nah, jadi kalau konsep dasar jaring itu sebenarnya saat kita bikin jaringan itu asumsinya itu sama aja seperti kita buat jalan ya. Gimana sih caranya supaya dari satu perangkat ke perangkat lain bisa saling komunikasi ya, dari satu host ke host lain bisa saling komunikasi. Hanya saja di jaringan itu ada dua alat transmisi, beda kalau di jalan itu kan kita hanya satu jalan aja.
Tapi kalau di jaringan ada 2 transmisi yang sering digunakan. Oke. Yang pertama itu ada kabel, yang kedua ada kabel. Oke, sini pain saya gambar dulu pain. Kita sedikit ini dulu aja. Mana nih painnya? Set. Nah. Oke. Nanti kalau dirasa terlalu cepat, boleh nanti langsung aja di sela, Mas, saya boleh nanya gitu ya, atau ada pertanyaan boleh monggo langsung ditanyakan aja. Kulit 8, oke. Sini alat transmisi jaringan. Oke, yang pertama ada kabel, yang kedua ada kabel. Kalau ini mungkin teman-teman udah paham lah. Kalau kabel itu kita banyak mengenal istilah kabel UTP. Ya, ini kabel yang sering banyak banget digunakan ya. Ada lagi tingkatnya selain UTP ada STP, FTP. Ada yang namanya STP. Ini sama-sama kabel aja. Cuman bedanya antara UTP, FTP sama STP itu dari sisi kualitas ya. Kalau menurut saya dari sisi kualitasnya. Oke. Mungkin teman-teman yang udah berkecimpung di dunia Ethernet sering pakai lah ini yang kayak namanya FTP ya atau STP. Mungkin ada teman-teman dulu nih ada yang belum paham nih dari kabel ini. STP, FTP, UTP. Ini Pak Ahmad, ini yang saya pikir yang FTP ini adalah software untuk transfer data ya. Oh, file tahu protokol. Iya, protokol. Saya pikir ini ternyata ini fisik ya ini Pak. Kalau kabel UTP, STP ngerti. FTP-nya ini saya nggak ngerti ini. FTP itu dia nama kabel aja Pak. Dia bedanya itu hanya dari sisi foilnya aja. Jadi UTP ini kan dia cuman langsung biasanya dari serat dari kulit langsung ketemu kabel tuh kalau di UTP ini. Cek aja ya. UTP, FTP, STP. Kita cek di sini untuk gambarnya. Paling gampang cara ngeceknya ini nih ada nih. Nah ini kalau UTP modulnya kayak gini. Jadi ketika ketemu si kulit langsung dikupas langsung kena kabel. Nah ini UTP. Nah kalau ini ada UTP kayak gini juga, tapi biasanya dia ini Cat 6 yang ada baris gininya nih. Nah untuk FTP dia ada foilnya. Jadi sebelum habis dari kulit dia dilapisin kayak plastik, baru foil, baru kabel. Nah kalau STP dia lebih ada ke serabutnya. Nah teman-teman bagus mana? Yang jelas kalau dibilang bagus STP Pak. Enggak, maksudnya di antara UTP dengan FTP dulu Pak. FTP Pak. FTP ya. Tapi gini, ini tergantung penggunaan. Kalau Bapak di dalam ruangan bisa pakai UTP. Tapi kalau Bapak mau kabelnya itu ngebentang di luar, kayak contoh RT/RW-net lah, ya kan sering tuh kabel UTP dikasih di luar. Nah, tapi rekomendasi best practice pakainya FTP. Ya, karena STP, ya. Dia lebih kuat kena panas atau apa ya, karena ada foilnya. Ada beberapa teman RT/RW-net ternyata dia kabelnya pakai UTP di luar. Ya, terus komplain, udah setahun kok pada begini, pada ngelupas. Ya iyalah kabel UTP buat indoor kok dipakai outdoor gitu. Ya. Jadi kalau untuk ketahanan kabel FTP itu berapa lama biasanya, Pak? Kalau ketahanan dibilang berapa lama tergantung kondisi cuaca, Pak ya, kalau ditaruh di luar. Tergantung dari jenis merek, Pak. Karena saya pernah beli yang merek KW-nya plus KW lagi itu udah beda, Pak. Ya. Kalau dibilang berapa lama, itu tergantung dari penempatannya juga. Kalau saya sih yang sekarang jalan ini udah pernah naruh di luar jalan setahun. Masih bagus sih ya. Ya. Terus ada yang bilang kalau untuk kabel FTP itu maksimal panjangnya 50 meter. Bisa lancar, kalau lebih dari 50 meter bisa menurun. Iya. Betul, Pak. Jadi sebenarnya kalau dari sisi teoritis, kabel UTP, FTP dan STP ini dia bisa 100 meter ini harusnya kalau dari sisi teori ya, 100 meter masih bisa replay kalau kita ping ya. Tapi kalau untuk koneksi ping itu kan protokolnya ICMP. Tapi kalau untuk main kayak protokol kayak TCP itu kayak akses browsing atau apa-apa, mungkin itu udah lemot. Jadi memang best practice dia itu jangan lebih dari 50 kalau bisa.
Ya, seandainya memang mau di estafet bisa di estafet pakai switch. Ya, contoh jarak 50 pakai switch, jarak lagi 50 gitu loh. Itu lebih recommended lah. Karena saya juga pernah narik sampai 80 meter ternyata nggak masuk koneksinya. Waktu itu testing ya. Itu nggak masuk koneksinya. Pas dipotong, oh berarti memang kendala di sisi kabelnya. Bukan karena ini Pak Ahmad ya, power atau apa itu berpengaruh enggak ya? Kan power itu kalau kita mainnya ini Pak PoE Pak. Kan ini kan hanya transmit ya. Iya, kita kan transit data doang. Kalau main PoE, iya kemungkinan ada dari sisi powernya. Tapi kalau ternyata kita cuma transit dari switch langsung ke access point yang di rumah klien, itu kan nanti kan klien kan access point-nya langsung ke listriknya mereka. Nggak ada power dari kabel. Ya. Pak Ustadz, kalau untuk kabel cat 1 sampai cat 6 itu gimana ya? Kenapa? Cat 1 sampai 6 ya, kalau nggak salah ya, untuk 5, STP. 56. Oh, 56 ya. Itu bedanya apa ya, Ustadz? Beda di throughput, beda di keluaran. Ini mau bahas di sini sekarang ya. Jadi untuk yang kabel ini dia ada 2 cat. Yang pertama cat 5. Cat 5 yang dia throughputnya itu bisa dari 10 per 100. Jadi dia bisa sampai 100 MB. Tapi kalau yang cat 6 itu dia bisa sampai 1000, 10, 100 sampai 1000. Atau 1 giga. Kok cat 5 lagi sih, cat 6, sorry. Itu. Pertanyaannya, Mas, saya pakai cat 5 tapi kok bisa sih throughput sampai lebih dari 100? Ya bisa aja sih sebenarnya. Cuman nggak akan maksimal karena memang dia standarisasinya atau penggunaannya di angka 100. Kalau cat 5E, Pak, cat 5E Masih bisa di atas 100. Cat 5, iya, sama aja selama di cat 5, Pak. Mau merek apapun, iya, mau merek apapun. Cuman ini merek benar-benar ngaruh ya. Kalau menurut saya pribadi merek benar-benar ngaruh. Karena merek itu menentukan kualitas dari tembaga. Kalau Bapak mau testing, beli yang 1 meter merek Belden, 1 meter merek Jimling, 1 meter merek yang abal-abal lain lagi lah. Yang mungkin murah-murahan. Silakan dikelupas, bedakan tembaganya. Jauh banget. Ada yang tembaganya tuh leot, ada yang tembaganya tuh kenceng. Bagusnya apa Pak? Belden ya Pak? Ya kalau untuk skala perusahaan pasti rekomendasi Belden Pak. Iya. Ya, harganya juga lumayan Pak. Iya, itu Pak. Sekalian pengertian ini loh Pak tadi. Bahasa Bapak kan throughput. Throughput itu apa Pak? Saya yang agak nggak ngerti ini. Itu keluaran Pak. Bahasa throughput itu keluaran gitu ya Pak ya? Keluaran. Kayak misalnya dia bisa ngeluarin bandwidth berapa nih? Ngalirin. Ya. Gitu. Kalau bahasa Telkom mungkin pipa ya. Oh, throughput itu keluaran lah ini keluaran yang dihasilkan ini Pak ya, throughput bahasa. Iya Pak. Nah, untuk kabel tadi kita udah kenal UTP, FTP sama STP, ini sama aja, hanya beda dari sisi ininya aja sih. Kemasan. Ada lagi yang kalau kita kenal yang kayak koaksial. Ini masih dipakai ya, koaksial itu. Koaksial ini dipakai sama provider First Media kalau nggak salah masih dipakai. Mungkin sama yang CCTV, kalau di sini yang CCTV masih pakai koaksial nggak sekarang? Sekarang itu LAN sama ini sih, ada bagian LAN yang langsung ada powernya sih Pak kalau CCTV. Iya. Ya, tapi kalau First Media kemarin terakhir saya langganan tuh masih pakai koaksial deh kabel jaringannya. Tembaga. Ya, betul. Ada kalau gitu. Sekarang udah boomingnya di FO, fiber optik ya. Bukan sekarang sih, dari tahun-tahun lalu pun udah booming di FO. Cuma RTRWNet sekarang tuh udah canggih-canggih, mainnya udah FO semua rata-rata. Salah satunya saya pengguna FO juga Pak. 100 meter ke atas saya lebih condong main ke FO. Ya, tapi masih ini Pak ya, masih mix ya antara FO sama ini UTP ya. Iya. Karena ada yang pure ke pelanggan tuh FO, dia pakai OLT. Pernah saya punya klien itu dia Ethernet, tapi dia udah pakai OLT, udah FO semua tuh ke pelanggan, persis sudah kayak Telkom lah. Keren banget. Konverter HTP. Cuma kan masih dikit ya, jadi nggak pakai OLT, pakai konverter. Iya, konverter aja. Itu lebih murah. Ya, tinggal konverter aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini transmisi yang pertama kabel ya. Kabel ini cuma segini aja, kabel jaringan. Udah nggak ada lagi. Mungkin kalau ada yang mau nambahin monggo.
Cuma segini aja sih setahu saya. Nah, untuk nirkabel itu dia koneksinya itu via gelombang udara. Makanya untuk yang main wireless P2P ya point to point itu pasti ketika udara jelek atau lagi kayak gangguan angin atau apa ini impact banget ke daerah sini ya. Nah, dia mainnya di frekuensi. Dia ada di frekuensi yang kita kenal 2,4 sama 5 GHz atau 5,8 ya. Intinya 5 lah ya, GHz. Nah, pertanyaannya di sini tahu nggak bedanya? Maksudnya beda. Kalau sepengetahuan saya nih Pak ya. Monggo. Ya, kalau frekuensi ya, kalau 2,4 kebanyakan yang bisa connect ya HP, laptop itu bisa. Ya. Kalau 5 GHz ada yang dari alat ke perangkat WiFi ke WiFi lah Pak. Saya nggak gitu paham kali ini. Ya intinya sih gitu, udah. Nah, cuma masalahnya gini Pak, ada satu lagi Pak. Frekuensi ini kan diatur di dalam undang-undang. Betul. Ya, nah, cuma kalau 2,4 ini kan free nih, nggak perlu izin ya Pak ya? Ada yang perlu izin Pak. Oh gitu ya? Nah ini saya nggak ngerti. Bapak kalau lihat di Mikrotik ada yang namanya power channel, itu dia ada frekuensi yang perlu izin berbayar juga. Kalau kita cek dari sini ya, kita cek dulu lah. Di wireless, jangan ke sini, ini wireless ini saya. Bentar. Mungkin ini karena memang materinya basic, jadi teman-teman yang udah punya basic mohon sabar ya. Ya, kita biar supaya sama-sama dapat nih untuk teman-teman yang mungkin baru join atau baru ngedalamin Mikrotik. Ya, walaupun basic kalau udah nggak basic tapi masuk kelas ini berarti bukan salah penyelenggara atau kita yang gabung sih Pak. Oke. Next. Nah, di wireless di sini kalau teman-teman lihat di sini kan ada pilihan frekuensi ya, mana frekuensi. Nah, ini ada frekuensi, ada simple mode, ada advanced mode. Di sini ada frekuensi modenya. Nah, kalau pakai yang manual atau regulasi itu dia hanya yang ini free. Ya, tapi kalau Bapak seandainya pakai yang super channel, ini Bapak akan nemuin banyak frekuensi. Oh, ada yang bayar juga itu ya? Ada 26, 27. Ya, cuma saya nggak pernah pakai ya. Yang jelas ini udah di open di Mikrotik frekuensi kayak gini. Kalau 5 udah jelas, 5 juga kan ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya, ada yang bahkan ditentuin sama undang-undang tuh jangan pakai atau diharamkan pakai frekuensi sekian karena mengganggu fasilitas ini gitu. Sama Balmond juga udah ada kena sweeping. Ya itu yang kita nggak ngerti berapa sih yang free itu loh Pak, yang frekuensi. Kalau di Mikrotik kalau yang posisinya Bapak masuk manual text power ini udah free Pak. Ada 5 nggak Pak di situ Pak? Nggak ada, ini kan saya kan yang 2,4 GHz Mikrotiknya. Kalau yang 5 biasanya kalau yang udah ditaruh di sini sih free, tapi kalau mau dimastiin lagi boleh dicek itu frekuensi yang dilarang dipakai. Kalau memang di situ ada frekuensi yang dilarang dipakai ya jangan dipakai. Saya nggak hafal ya frekuensi yang nggak boleh dipakai itu frekuensi berapa ya? Ada yang teman-teman mungkin hafal di sini yang udah main point to point? Ini saya nggak ngerti ini. Larangan menggunakan frekuensi 5 GHz. Ya, untuk range-nya berapa aja ya? 5110 sampai 5825 kalau nggak salah sih Pak. Nah, hafal juga range-nya berapa? Dia pokoknya ada range itu. Range-nya mana ya? Di sini dia range. Coba range frekuensi 5 GHz yang dilarang. Kemarin saya juga dapat selembaran tuh. Cuma karena saya belum main point to point jadi ya skip aja. Ini kalau di kota ini hati-hati banget. Ya. Nah, ini nih. Apa nih? Ini bukan ya? 5570 sampai 5 berapa? Kita cek.
Ya, bentar kita cek dulu sini. Ini poin kan harusnya Republik Indonesia. Jadi sebisa mungkin dihindari, kata saya gitu. Ya. Cuman pernah dapat info juga katanya nyerempet-nyerempet pasti Mas mau gimana pun gitu loh. Ya kalau emang nyerempet-nyerempet jangan pakai yang automatic, pakai yang static. Gitu. Biasanya kalau yang nyerempet itu pakai automatic aja. Ketika gelombangnya pindah. Nah, di sini apa? Nah, ini ya. Ini frekuensi 5110 5110 itu aja. sampai 5580 kalau nggak salah, Pak. Oh yaudah, oke lah. Anggap itu aja ya. Saya juga nyarinya di sini nggak tahu nih posisinya. Apalagi tadi ya? Udah itu aja ya. Ya, oke. Udah. Berarti Ya. tetap ini Pak ya. Tetap kalau saya lihat kesimpulannya lebih baik memilih channel frekuensi statik yang gitu Pak ya, supaya nggak berbenturan gitu ya. Ya, sama kan kalau di Mikrotik itu ada nih, dia di fiturnya itu kalau kita pakai Mikrotik yang namanya frekuensi usage di sini ya. Nanti kita bisa lihat nih frekuensi yang sepi mau gue dipakai aja. Gitu. Frekuensi yang usage-nya sedikit itu bisa kita pakai. Nah, kayak gini. Contoh. Tapi kalau Bapak udah main point to point di atas itu biasanya sih frekuensi banyak yang pakai. Tinggal fokusnya itu mainnya diceceki aja. Ya, kalau udah walaupun frekuensinya banyak yang make, tapi kalau memang ceceki Bapak bagus juga, itu pasti bagus kok dapat bandwidth-nya, SRX-nya. Setahu saya sih gitu. Ya. Oke, next lagi. Ini udah kayak IP belakangan oscillator. Oscillator MAC address. Oke, kita bahas ke sini aja. Nah, kalau ini simpel nih. Oke. Alamat pada jaringan komputer. Ya, alamat pada jaring komputer itu sebenarnya ada 3 ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa ditambahkan. Yang pertama ada IP address, yang kedua ada MAC address. Kalau saya lebih kenal satu lagi pakai port. Nah, port juga ini salah satu pengalamatan. Ya. Oke, untuk IP, boleh yang tahu jawab definisi dari IP address apa sih kira-kira yang udah diketahui teman-teman? Ya, kalau pengertian saya IP itu ya suatu alamat atau kode ya, angka ya. Ya, 192 itu kan IP Pak ya. Udah itu aja ya. 168 itu aja Pak bahasanya itu. Oke. Ini teman-teman yang lain ini pada monitoring aja kayaknya nih. Ya. Siap, IP itu kayak alamat rumah. Oke, alamat rumah. Ya, kita di sini sistemnya nggak cuman mentor aja yang ngomong, tapi kita coba komunikasi ya supaya nanti sama-sama inilah terbuka ya. Jadi nggak lebih terkesan mengajari, tapi kita lebih terkesan sharing ya. Oke, next IP address. Yang lain mungkin ya. Kalau definisi sederhana, Pengalamatan yang unik yang dimiliki oleh setiap host, Pak. Oke. Pengalamatan yang unik yang dimiliki oleh setiap host. Oke, alamat kalau saya definisikan gini bisa nggak? Pada jaringan komputer. Ya, jadi semua device itu punya alamat ya. Kalau dia sudah terkoneksi sama jaringan. Ya kalau udah nggak terkoneksi ke jaringan, buat apa ada alamat? Toh nggak akan ada juga yang koneksi ke dia atau transfer data ke dia. Oke, ini ya. Oke. Jadi ada sifatnya IP address ini dia editable. Maksudnya editable itu dia bisa diubah-ubah sesuai dengan kemauan si administrator jaringan. Kalau untuk IP address, jadi kita bisa bikin IP address berapa aja, range berapa aja itu suka-suka kita. Yang penting selama nggak melanggar aturan dari Prefix ya. Ya. Oke, contoh IP address yang sering banget digunain ini. Ya, contoh lah 10.1 atau 1.1 ya. 1.1/124. Nah, pertanyaan sederhana, ini tahu nggak istilahnya apa? Prefix. Nah, ada yang tahu kenapa /24? Mungkin yang udah backgroundnya IT atau ini? Itu berupa subnet atau prefix. Ya ini namanya prefix, tapi kenapa sih kebanyakan pakai /24?
Nah, slash itu dari berapa sampai berapa? Gitu aja. Dari Ada 24, ada yang 8 sampai 32 kalau nggak salah Pak. Dari berapa? 8 sampai 32. Apa 6 juga ada kali. Ya, jangan ragu-ragu Mas, nggak apa-apa, kita sering. 6 kayaknya 6 sampai 32 deh Pak. Kalau yang namanya default root itu kan Default. prefixnya 0. Dari 0 sih. Nah, ya 0 sampai 31 ya. 32 bisa, cuma 32 itu hitungannya untuk IP Buat dia sendiri. buat dia sendiri, tapi kalau mau digunain itu buat P2P bisa 32. Atau IP yang nggak dikasih prefix itu udah defaultnya masuknya ke 32. Jadi kalau hitungannya dia dari 0 sampai dengan 31. Ya, untuk prefix ya. Simpelnya semakin kecil prefix maka semakin banyak jumlah host, semakin besar prefix maka semakin sedikit jumlah host. Nanti kita akan bahas di materi subnetting. Ya, yang penting ini dulu aja. Oke, ada pertanyaan ini di IP address. Kalau nggak ada lanjut ya. MAC address apa? Satu. Nah, kalau MAC address ini masuk yang kayak tadi itu Pak, alamat yang unik karena nggak semua device sama. Kalau IP address kan masih bisa sama. Jadi kode unik yang terdapat pada perangkat masing-masing Perangkat atau host. Boleh nggak satu perangkat punya lebih dari satu MAC address? Boleh. Boleh nggak? boleh Pak, kalau ada pemasangan eksternal Pak. Boleh. Nah, pertanyaan sekarang MAC address berarti dipasangnya di mana? Pada NIC, Oke. network interface apa ya? Line card Pak, line card Pak. Iya. Jadi kode unik yang terdapat pada masing-masing NIC atau wireless card ya. Nah, kalau NIC ini kan mungkin teman-teman sering kenal dengan istilah LAN card ya, yang nyolok kabel. Nah, kalau wireless card ini berupa wireless yang ada di laptop. Dia bentuknya kayak apa ya? Lempengan kotak doang sih. Beda-beda mungkin setiap perangkat. Ada yang juga dia modelnya USB ya. Intinya setiap perangkat komunikasi jaringan itu pasti punya MAC address. Jangan perangkat ini, perangkat yang bentuknya virtual aja dia punya yang namanya MAC address. Ya, karena MAC address ini akan dibaca di layar 2 sama layar 3. Layar 2-nya dibaca MAC address, layar 3-nya dia ngebaca IP. Kombinasi antara IP address sama MAC address itu adanya di fitur ARP kalau di MikroTik. Oke. Untuk port nanti kita bahas ya, port ini. Oke, sampai sini dapat pertanyaan mungkin. Kalau nggak ada, teman-teman? Mungkin untuk IP Mas, kadang-kadang Ya. bingung ini apa namanya, ketika dia subnetnya misalnya kelas C, katakanlah 192, 168, 10 sekian, itu subnetnya kadang-kadang batasannya sampai mana itu subnetnya sebenarnya yang bisa dia capai oleh jaringan. Oke. Ini share screen saya masih kelihatan kan ya? Kalau tiba-tiba share screen saya mati, langsung di confirm aja ya. Soalnya akunnya ini kan panjang nih teman-teman, saya nggak bisa mantau. Oke. Ini masalah ya subnetting ya, itu maksudnya karena subnet yang tadi kita bahas di sini. Jadi kalau IP itu kan ada istilah kelas A, kelas B, kelas C. Kalau kita cek di sini, nah ini ya, di sini ada kelas A, IP-nya dari 1 sampai 126. Kelas B, maksudnya 1 itu ya IP 10 ya, 20 ya, itu udah masuk kategori kelas A. Dan jumlah usernya dia bisa sampai segini, berapa nih? 16 juta ya, 16 juta user. Ya. Ada kelas B, IP-nya dari 128 sampai 191. Ada kelas C 192 sampai 223, kelas D 224, kelas E 240. Sebenarnya untuk konsep yang range ini teman-teman bisa abaikan. Karena pemetaan IP itu adanya di sisi subnet NAS. Kalau dari sisi perangkat Cisco ya, Cisco itu ngebacanya subnet NAS untuk menentuin prefix. Tapi kalau di perangkat MikroTik dia adanya di sisi slash. Ya. Jadi slash mungkin kalau slash 1 sampai 108 teman-teman bisa kategorikan itu kelas A,
slash 9 sampai dengan slash 16 itu bisa dikategorikan, bentar deh. Di sini ada slash. Nah, sini aja. Nah, ini acuan kelas C dari 24. Berarti ke belakangnya kelas B sama kelas A gitu aja. Berarti beda apa namanya? Beda vendor itu beda cara perhitungannya ya. Mas. Yang penting kita paham konsep subnetting, Mas. Ya. Gitu. Nah, sebenarnya maksudnya sah-sah aja sih mau menggunakan apa aja gitu Mas ya. Boleh, sah-sah aja, nggak masalah. Nah, kita bahas di sini dulu. Pertama di sini ada yang namanya tadi ya range class itu. Sebenarnya ini udah aturan ya dari IANA ya untuk kayak gini. Tapi kita sebagai si engineer ya bebas lah menentukan aja. Yang penting acuannya ada di sisi slash. Nah, tadi di sini fungsi subnetting nih, kita bahas dulu. Subnetting ini kan tujuannya buat memecah IP. Kalau kita cek di sini, nah di sini ada slash ya, slash 24, slash 25, slash 26 sampai dengan slash 32. Ini kategori kelas C. Nah, pertanyaannya pembagian IP-nya gimana, Mas? Nah, kita bahas dulu nih sebenarnya fungsi prefix itu apa sih? Kita harus tahu dulu fungsi prefix. Yang kita kenal kan tadi kan slash 24. Slash 24 ini kan kita kenal dengan istilah prefix. Nah, prefix ya, prefix gimana tulisannya begini? Prefix. P kalau nggak salah. Prefix. Nanti Mas. Mungkin untuk pakai Fungsinya untuk apa kira-kira? untuk pembagian network mungkin Pak. Nah, sebenarnya fungsi prefix ini digunakan untuk menentukan jumlah host pada IP tersebut. Jadi kalau prefixnya beda, otomatis hostnya juga yang akan ditampung pada IP tersebut beda. Nah, kalau kita ambil contoh sederhana gini, di sini saya punya mikrotik. Dan di mikrotik ini anggap aja di ether 2. Di ether 2 kurang panjang. Oke. Ini di ether 2 di sini saya kasih dia IP dengan, boleh nggak saya bikin IP 10 124, boleh nggak? Boleh. Nah, ini kategorinya masuk kelas A atau kelas C? Kelas A. Ini. Kalau dari sisi pengalamatan IP benar kelas A, tapi di sisi jaringan itu ada istilah priority. Pertanyaannya, ketika saya bikin IP dengan ini dan prefix 24, dia akan menginduk ke kelas A atau kelas C jumlah IP-nya. Kalau jumlah Kelas C. Kelas C, Pak. Iya, IP benar kategori kelas A, tapi kalau untuk jumlah hostnya akan menginduk ke kelas C. Jadi prioritas tertinggi antara range dengan prefix lebih tinggi mana? Prefix ya, jadi nggak ada impact sama sekali kita mau pakai IP berapapun selama kita paham penggunaan slash. Ya, jadi kalau slash 24 di sini berarti dia bisa nampung berapa user? 254. 54, Pak. Oke, slash 24 ini slash 24 itu bisa nampung 25 user, betul. 254 sorry, 54 user. Nah, untuk contohnya di sini ya, contoh saya punya IP 192.168.10.1/24. Dia akan dibagi menjadi beberapa part. Yang pertama akan dibagi sebagai IP pool. Ya. Nah, IP pool ini adalah maksimal IP. Nah, IP poolnya dari slash 24 ini 256. Ada juga dia akan dibagi ke NID, network ID. NID ini dia IP awal pada prefix tersebut. Atau yang sering kita kenal dengan, kalau kita pakai slash 24 dia pakainya 0 kena IP awal. Nah, ada broadcast ini IP akhir 1.255. Nah, di sini host, jadi penentuan IP-nya ada di sini. Berarti IP-nya itu dimulai dari 1.1 sampai dengan 1.254 ya. Halo? Ya, Pak. Nah, sampai sini paham nggak? Ya. Jadi maksudnya host itu untuk jumlah pemakai yang digunakan ya. Itu yang bisa digunakan untuk user. Betul. Jadi kalau hitungan subnetting tuh sebenarnya kayak gini, Pak. Pertama kita lihat dulu nih slash 24 itu IP pool-nya berapa. Nah, dari IP pool ini pasti ada yang namanya network ID sama broadcast di dunia jaringan. Nah, NID-nya itu diambil dengan 0, broadcast-nya itu diambil 255.
Ini dapatnya dari mana nanti kita coba bahas. Nah, jadi IP yang bisa dipakai kan tadi kan udah jelas nih. Udah tahu kan nominalnya 254 kan? Nah, Ya. 254 itu ini range-nya dari 1 sampai dengan 254 untuk IP-nya. Itu. Nah, ini kalau yang slash 24. Pertanyaannya, kalau yang slash 25 gimana? 25. Nah, ini nggak hafal ini yang mana 25 ini jadinya. Titik 1/25. Nah, kalau 125 Harus lihat tabel ini. gampangnya gini lah. Kita harus tahu dulu IP poolnya slash 24 berapa tadi. Ini kan slash 24 nih. Slash 24. IP poolnya ada 256. 25. Nah, ketika posisinya dia ke bawah atau dia nambah, ketika dia lebih, berarti rumusnya itu dibagi 2. Ketika dia kurang dari 124, berarti rumusnya dikali 2. Nah, berarti kalau slash 25, slash 23, berarti di sini 256 dikali 2. Jadi total usernya berapa? Total IP poolnya 512. Nah, dari 512 ini yang bisa dipakai berapa? 510. 510. Ya, Kenapa 510? Karena duanya itu buat NID sama buat broadcast. Nah, sekarang kalau saya bikin IP-nya slash 25, berarti IP pool-nya berapa? 100 berapa itu, Pak? 100 berapa itu? 128. 28. Nah, 128 berarti posisinya untuk host yang bisa dipakai berapa? 126. Nah, mudah ya sampai sini ya. Sekarang kalau ada pertanyaan, kenapa Pak kok kita harus paham subnetting dalam jaringan? Jelas kita harus paham. Nah, karena selama ini kita cuma tahu slash 24 dan hostnya 254. Kalau nanti mas-mas mungkin ada project, saya mau nanti dalam satu interface ini itu bisa nampung sebanyak 1000 user. Mungkin nggak kita pakai slash 24? Enggak. Nggak mungkin. 22 mungkin, Pak. Nah, ya jadi situ kenapa kita harus tahu paham subnetting, itu tujuannya supaya kita tahu alokasi berapa IP yang akan kita distribusikan ke klien yang terdapat pada interface kita. Pak Ahmad. Yo. Pak Ahmad. Ya. Itu ini kan contoh nih, ini kalau menjadi 1000 ya, 1000 ya distribusikan hostnya itu kan backslash-nya kan 22 tuh. Kan gitu ya. Ya, anggap 22 ya. Ya, memang 22 ya. Kan? Nah, oh iya 22 1024 ya. 22 kan. Kan dikali 2 itu. Betul. Nah, tapi secara di lapangan ada nggak kira-kira yang model tadi implementasikan 1000 host itu dengan satu segmen? Ada, Pak? Ada ya? Ada. Saya pakai, Pak. Nggak ribet itu, Pak ya? Kan dipecah-pecah gitu ya? Enggak, kenapa harus ribet? Kan IP kan nanti yang mecah si Mikrotik sendiri. Kita pakai di HCP server atau kita pakai modelnya yang IP pool tadi. Kita mah cukup ngasih prefix aja. Ya, nanti yang mecah biarin Mikrotik. Pokoknya kita udah tahu ketika slash 22 pasti diambil 2 untuk network ID sama buat broadcast. Sisanya urusan Mikrotik. Mau mecah IP-nya berapa aja. Yang pasti sesuai sama prefix sih, Pak. Gitu. Itu ya. Ada. Karena kalau ini saya samain yang ada di tempat saya ini loh, Pak ya. Ini kan setiap kebun atau estate itu kan ada jaringannya. Paling hanya dipakai itu hanya hostnya itu hanya berapa biji, walaupun toh digunakan slash 24, tapi yang gunakan paling hanya berapa biji, katakanlah sampai 20 orang lah gitu loh. Ya. Per kebun itu sendiri-sendiri dia. Ya, kalau itu kan jatuhnya kan memang udah mapping IP, Pak. Jadi biasanya kalau teknik kayak gitu buat memudahkan ketika trace masalah. Betul. Oh, segmen ini mati nih. Ya, atau kebun ini mati. Oh, kebun ini ada di segmen ini. Coba kita cek segmennya. Biasanya dia free interface IP-nya. Atau bisa main VLAN juga. Itu sih sebenarnya kalau teknik kayak gitu tergantung dari si engineer maunya kayak gimana. Sampai tergantung kebutuhan. Nah, di sini kita perlu paham yang namanya konsep Mikrotik. Kita maunya kayak gimana.
Terus dengan settingan ini plus minusnya apa, ada semua di situ, Pak. Oh gitu ya. Ya, Nah, kalau saya lihatnya sih ini sih Pak Ahmad lebih memudahkan di dalam troubleshoot aja nanti gitu Pak. iya, banyak caranya untuk memudahkan. Oke. Jadi nggak mesti 124 ya, kalau memang kita usernya cuma sedikit, ya monggo dipakai slash yang di bawah 24 boleh. Tapi kalau udah familiar sama 124 juga nggak masalah. Karena di Iya. Mikrotik ada fitur yang untuk filtering. Ya, filtering. Jadi walaupun kita pakai 124 nanti keluaran IP-nya bisa cuma 10, bisa cuma keluar 11. Itu ada fitur kayak gitu di Mikrotik. Oh, yang di DHCP servernya itu Pak? Bukan? Bukan, dia adanya di IP pool, Pak. Oh ini yang nggak tahu, belum tahu. Ya, di IP pool. Jadi kita bisa filter. Cuman kalau dibikin IP statik tetap jebol. Tapi kalau dia mainnya di HCP aja, itu kita bisa filter. Walaupun kita bikin slash-nya 24, yang defaultnya akan ngasih broadcast 254 IP, kita bisa filter hanya 10 IP nih yang boleh disebar. Sisanya di hold bisa gitu. Kayak gitu bisa Iya, tanya iya. gitu. Ya itu biasanya untuk security sih. Jadi nggak sembarangan orang itu connect langsung dapat IP. Jadi mesti Iya, IP-nya iya, iya. kita rajis dulu. Oke, oke, Pak. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Nah, izin Mas, saya mau nanya lagi. Hmm. Andai kata sebenarnya kita mau usernya 1000, tapi andai kata traffic yang kita gunakan malah 10.000. Paling untuk penggunaan jangka panjangnya katakanlah nggak 2.000, tapi udah andai kata 10.000. Sebenarnya itu bagus apa enggak, atau kelebihannya, kekurangannya apa itu maksudnya? Kalau kita pakai Seharusnya dia kebutuhan sekarang misalnya 1.000, jangka panjang mungkin 2.000, tapi settingannya mungkin trafficnya untuk 10.000. Kelebihan dan kekurangannya itu apa kira-kira? Oke, kayaknya kalau antara 1.000 sama 10.000 jauh banget ya Mas bedanya. Ya benar-benar. Kadang-kadang kan kita temuin traffic yang seperti itu, padahal tidak sampai segitu alatnya gitu kira-kira. Kalau kayak gitu ya, sebenarnya nggak ada impact apa-apa sebenarnya ketika kita pakai prefix dengan slash yang jumlah besar tuh nggak ada impact apa-apa. Ya, karena Izin Mas, saya pernah juga ikut yang training yang Cisco nih. Kalau dulu waktu kuliah, kalau Cisco sih dia jangan pakai IP boros, hitungnya harus pas-pasan gitu. Iya. Itu kalau Cisco. Itu maksudnya dari Masnya gimana sih, maksudnya ini kan sharing aja pendapat, mungkin Masnya ada beda pendapat lagi mungkin. Ya, karena gini Mas, ya tadi kembali lagi ke sisi kita, kalau kita lebih mementingkan security tadi yang saya bilang, ya contohnya kita udah bikin 124, ternyata user yang connect cuma 10, kan mubazir kan bisa kita IP-nya. Nah kalau pandangan kita dari sisi security, tapi kalau pandangan kita cuma dari sisi yang penting user connect, ya nggak masalah mau traffic berapapun gitu. Hanya aja mungkin nanti akan dari sisi end user akan bingung nih, kan ketika pakai slash 22 atau slash 21 kan nanti kan IP-nya agak berbeda. Ya, tadinya 10.1, contoh yang diterima sama manajer 10.5. Ternyata yang diterima sama IT, IP-nya itu cuma 75. Kan udah beda network kelihatannya kan. Padahal satu network. Karena terus, udah beda traffic. Ada impact ke perangkat nggak sih, maksudnya seperti router atau tidak ada ya? Itu jatuhnya satu network dan nggak ada impact. Ya satu network pasti dia bisa ngeping, hanya aja mungkin butuh broadcast yang lebih lama. Maksudnya seperti itu, apa broadcastnya bakal lama atau gimana? Ya, karena broadcast lebih lama, jumlah alokasi IP-nya banyak. Tapi dari sisi switch bedanya itu kan dulu kan ada model hub sama model switch ya. Ini panjang sebenarnya penjelasannya, cuman kita ambil simple. Ya benar. Switch sama hub itu beda. Sekarang kalau switch itu, kalau hub itu udah versi jadul, dia punya skema yang namanya frame-nya itu satu frame tapi untuk semua port. Ini kalau kita baca, kita ngambil yang switch aja ya. Switch hub. Nah, dulu kan ada istilah hub ya. Tapi sekarang udah berubah jadi istilah switch hub. Bedanya dari sisi fitur sama smart-nya. Makin ke depan makin jadi walaupun murah, kita masang IP besar nggak ada
impact harusnya ya. Dulu saya waktu di kampus, halo. Ya, Mas, lanjut. Nah, saya waktu saya di kampus pun usernya cuma 200, saya pasangnya 1000. Nah, contoh anggap ini kan switch hub nih, anggap ini hub ya. Nah, kalau hub itu dia punya istilah frame. Satu frame ini, contoh frame-nya ini ada 100 MB. Nah, 100 MB ini dibagi per port. Gitu. Dia dibagi per port. Ini hub dan dia sistemnya nggak kenal yang namanya mark table. Nggak kenalin mark table. Nah, jadi loadingnya ketika pakai hub itu lebih lama. Karena dia harus mencari setiap port ini, connect-nya kemana. Ketika ada request, dia nyari per atu-atu dulu satu port. Ketika ketemu yang matching, baru dia ke situ. Beda sama si switch yang TDK sekarang. Kalau switch itu dia punya yang namanya mark table. Ketika udah ada throughput dari sini, dari MAC address ini, dan ada request berulang lagi, dia langsung auto lari ke sini. Nggak pakai ngecek broadcast ke semua port lagi. Siap, Mas. Nah, jadi walaupun dia punya traffic yang besar, harusnya udah nggak ada impact karena si switch ini udah punya fitur kayak gitu. Ini pengetahuan saya. Siap. Ya, kalau mungkin dulu karena alatnya masih pada mahal, Mas ya. Sekarang mungkin udah kalau murah, makanya dulu switch belum ada. Adanya hard doang dulu. Makanya dulu kalau ikut Cisco ini hitung IP harus pas-pasan. Sama saya juga gitu dulu. Waktu tes itu ya gitu, harus pas banget IP-nya. Halo, monggo Pak. Nanya apa nambahin nih? Halo Mas. Halo Mas. Iya loh. Ya. Sorry nih. Nanya nambahin. Enggak nambahin, nanya malahan. Ini masalah yang kan ada hub, ada switch ya. Ada pada switch hub ya. Nah, kebetulan nih sekolah saya kan dapat bantuan dari pemerintah switch hub engageable. Nah, itu maksudnya gimana tuh, Mas? Kalau meluruskan aja sekarang udah gak ada hub ya. Jadi semua perangkat yang dibeli pasti switch hub. Hanya sekarang ada yang namanya switch hub itu ada dua tipe, ada yang namanya manageable switch sama unmanaged switch. Atau switch yang layer 2 itu sebutannya unmanaged, ada switch layer 3. Halo. Halo Pak, kedengeran nggak suaranya? Iya. Oh tadi ada yang teriak. Beneran, Bang. Oke. Jadi gini, kalau manageable switch, kalau unmanaged dulu nih saya jelasin. Unmanaged itu dia plug and play. Jadi ketika dicolok dia auto broadcast sesuai dengan IP si router. Itu unmanaged. Tinggal colok, contoh ada router nyolok ke sini, IP-nya 10.1, dia akan broadcast IP 10.1 semua. Itu unmanaged. Nah, kalau manageable switch itu kita bisa bikin dia jadi VLAN. Bahkan kalau switch yang udah layer 3, maaf ini gimana? Mau disiapkan, Lagi telepon. Iya, saya tak mau tanya. Ini udah mood kayaknya. Enggak mood ya. Udah nih. Halo? Ya, lanjut Mas. Jadi kalau yang manageable switch itu kalau itu dia bisa disetting yang namanya VLAN Pak. Jadi Bapak bisa plot-plotin IP. Nah, ambil contoh yang di bawahnya gampang switchnya. Contoh di router Mikrotik Bapak bikin VLAN. Ya, Bapak bikin VLAN. Udah pernah belajar VLAN belum ya? Pernah. Virtualan. Nah, jadi di VLAN itu nanti Bapak bisa bikin IP-nya beda tapi suaranya dalam satu port. Nah, di sini suaranya balik. Oke. Nah, kalau yang manageable switch contoh di sini bisa Bapak bikin IP 10.1, di sini Bapak bikin IP-nya 21, di sini bisa bikin IP-nya 31. Ya. Nah, distribusi IP-nya itu dari Mikrotik. Modal satu jalur doang pakai trunking ke atas. Gitu. Oke. Berarti kalau dia standing sendiri tanpa Mikrotik nggak bisa ya? Standing sendiri tanpa Mikrotik bisa kalau dia switch yang layer 3. Manage juga terkadang ada yang cuma layer 2 dia Pak, cuma bisa setting VLAN doang, tapi nggak bisa setting jadi router. Tapi kalau dibikin jadi router dia bisa Pak.
Tambahan Pak. Oke. Iya. Kalau untuk Pak. switch Yang tambahan yang jadi router ada. Halo. Ya, halo. Halo, Pak. Iya, yang mana nih? Halo. Iya, halo. Izin gabung, Pak. Maaf telat. Oh, kirain mau nambahin, Pak. Baru gabung nih, Pak. Telat nih. Ada yang mau nambahin nih? Saya mau nambahin deh Pak. Boleh. Sepengetahuan saya, kalau misalkan tadi kan Bapak, siapa tuh ya Bapak siapa yang nanyain switch manageable? Iya. Pak Nah, Guru intinya ini. kalau misalkan Bapak switch manageable itu layer 3 bisa sebagai router memberi DHCP ataupun bisa sebagai layer 2 sebagai switch aja gitu. Kalau layer 2 Iya. cuma sebagai switch aja. Betul. Walaupun dia switch, dia bisa sebagai router juga. Nah, kalau Bapak di Cisco pakai tracer tuh ada tipe-tipe seri switch yang bisa jadi layer 3, Pak. Switch jadi router ada. Ada. Bahkan sekarang Mikrotik udah ngeluarin namanya CRS, Cisco Router Switch. CRS Cisco Router Switch. Cloud Switch Router. CSR apa CRS ya? Saya lupa namanya. CRS ya betul, Cloud Router Switch. Ya, jadi dia switch itu bisa jadi router. Ya, fungsinya router kan buat manage jaringan ya, selama si switch itu bisa ngasih DHCP, bisa ngasih IP, sama aja kayak router. Cuman bedanya paling di sisi firewall-nya aja sih lemahnya. Oke, next ya. Ini masih jauh nih pembahasannya nih. Kita belum praktek sama sekali. Iya. Iya. Ya, tapi ini basicnya bener deh. Ini basic Ya, banget. ini basic Ya. perlu sih, ya benar. Flashback untuk flashback. Oke, Ini untuk penting juga sih Pak ya. ada IP. IP ada dua jenis, ada IP private sama IP public. Nah, ini tadi kita bahas juga nih. IP private itu yang IP tadi kelas A, B, C itu udah nilainya udah fix ya. Ya, itu dia ada IP-nya 10, 172 sama 192. Dan ini pun ada range-nya. Ada range-nya. Yang 10 itu semua IP 10 itu pasti private. Jadi teman-teman itu nggak akan pernah nemuin IP public dengan kepala 10. Kalau boleh cari silakan. Nanti kalau nemu screenshot ke saya. Oke, yang kedua, teman-teman juga nggak akan nemuin IP public itu dengan IP 172.16 sampai 172.16.31 range-nya. Nah, kalau 172.16.32 itu ada IP public kayak gitu. Intinya di luar range IP ini ya, itu IP public. Ya. Ini hanya aturan standar dari si IANA-nya sendiri. Dia bikin plot kayak gini, pembagian IP. Gitu. Jadi pertanyaannya, boleh nggak nih IP, ini kan kalau IP public kan nggak mungkin pakai IP lokal kan, karena ini IP lokal. Kalau kita balik konsepnya, boleh nggak IP lokal, IP public kita jadiin IP lokal? IP public enggak. Nah, Boleh Boleh aja sebenarnya. ini kan IP public saya kan, coba deh kita cek ke sini IP saya. IP saya. IP saya. Wah, lama nih situs. Nah, di sini IP saya bisa. Kayaknya terputus Pak ya. Ini berapa orang? Enggak. Nah, ini aja 10, 8 ini. Share screen-nya Ini kita putus, jadiin IP Pak. lokal. Oh. Share screen-nya putus Pak. Halo? Ya. Ini Pak. Hostnya lagi merah itu Pak. Iya tuh, jaringannya kayaknya Pak. Oh, share screen-nya putus ya? Ya. Oke, bentar. Oh iya, ini connection saya nih bentar. Kalau di GC enaknya saya live dulu, ntar saya masuk lagi ya. Nggak akan hilang kok. Enggak, ini udah kuning, udah kuning. Udah kuning. Oke, gimana kelihatan lagi? Sudah. Kelihatan. Udah masuk ya? Nah, jadi gitu berat sih. Oke, ini kita save dulu. Nah,
Jadi di sini saya punya IP public 101.128.116.18. Pertanyaannya, boleh nggak IP ini saya jadiin IP lokal atau IP private? Boleh aja sih. Boleh aja sih Pak, cuman nanti koneksi terganggu. Nggak boleh Pak, Boleh. menurut saya. Kalau Boleh misalkan aja andai ya. kata, ya boleh aja sih Pak. Kalau misalkan andai kata ada website atau aplikasi yang kita akses dengan IP public, yang kita dipakai di IP lokal nanti akan terganggu. Oke, akan terganggu. Oke, masuk. Ya, akan Kalau terganggu. menurut saya sih nggak boleh sih Pak. Nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Ya karena gini, kalau apa yang berdampak yang disampaikan Bapak tadi akan terganggu, berarti intinya kan nggak boleh. Boleh itu kalau seandainya posisi nggak ada efek yang mengganggu. Ini masih ada efek begitu loh Pak. Oke. Iya benar Pak. Boleh Kak. Boleh dengan catatan kalau nggak tahu kalau itu IP public Pak. Boleh kalau nggak tahu, berarti kalau tahu nggak boleh ya. Oke. Sebenarnya nanti kalau kita belajar yang istilah NAT ya, Network Address Translation, ini harusnya